Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para kiai, para tokoh dan juga ini ada alim ulama yang juga para ustadz asatidz dan saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Amin. Ya, bicara tentang hukum, saya selalu mengawali bahwa apa yang dimaksud dengan hukum itu. Kalau dalam pengertian teoretik, maka hukum itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan menyatu. Nah, ada teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ini sedikit ya, kita biasanya kan para kiai ngomongnya bukan itu ya. Ini teorinya apa ya? Teori tentang sistem hukum. Komponen yang pertama itu adalah komponen yang disebut dengan legal substance atau substansi hukum, atau gampangnya peraturan hukum. Itu satu, yang mengenai peraturan hukum. Nah, nanti kalau kita bicara tentang hukum yang baik itu juga ditandai oleh namanya good norm. Ini persoalan substansi hukum. Bagaimana pembentukannya, dasar pembentukannya, bagaimana arahnya kemana, itu nanti terkait dengan yang disebut dengan substansi hukum. Yang kedua, ini sekaligus belajar hukum ya, karena kadang-kadang hukum itu apa ya, saya ngerti ya hukum. Enggak, kita harus tahu semua gitu ya. Yang kedua adalah legal structure atau struktur hukum. Apa itu? Menyangkut tentang kelembagaan hukum. Apa saja kalau di sistem peradilan pidana, tentu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai lapas. Ini ada persoalan besar di sini yang namanya sistem criminal justice system atau sistem peradilan pidana di tempat kita pun bermasalah, sehingga banyak sekali kalau kita saksikan aktivis kita, ya kan, itu banyak yang mendekam di penjara. Banyak, bukan hanya sedikit tapi banyak, dan dengan tuduhan radikal, kemudian persoalan belum lagi yang terkait dengan terindikasi terorisme, ya, dan seterusnya itu. Lalu yang ketiga adalah persoalan culture atau disebut dengan legal culture, yaitu budaya hukum. Nah, budaya hukum itu ada yang dimiliki oleh penegak hukum tadi, itu disebut sebagai internal legal culture atau kultur hukum internal. Jadi penegak hukum, polisi, hakim, jaksa itu juga punya kultur hukum. Misalnya nih, sewaktu 2 kali periode Pak Jokowi itu kan ada KOR dalam pemerintahan, namanya KOR memerangi radikalisme. Nah, itu mulai dari polisi, jaksa, hakimnya sampai ke rektor-rektor gitu ya. Oh, itu sudah kayak Suteki ya di Undip. Wah, itu nangkring sampai sekarang itu di ranking pertama. Profesor yang paling radikal. Ya, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak ada hukumnya, hukum dalam arti pidana nggak mungkin, cuma paling dikasih sanksi akademik kan itu kan, sanksi administrasi akan begitu. Jadi itu begitu ada sense of misalnya radikalisme, wow, itu yakun semua, termasuk nanti produk hukumnya yang tadi kita sebut di di peraturan hukum yang akan mengarah ke sana. Misalnya dengan apa? Misalnya dengan sebenarnya ini yang kontra ya, dengan apa? Dengan beberapa kebijakan, apakah itu menyangkut PNS atau mungkin juga menyangkut tentang masyarakat pada umumnya, bagaimana menggembosi atau menindak dalam tanda kutip radikalisme ini, yang itu disematkan lebih banyak kepada umat Islam, yang teriak Islam kafah, yang teriak tentang khilafah, yang teriak itu, atau bukan teriak ya, yang mendakwahkan maksudnya. Oh, itu sudah dalam tanda kutip sudah dicentangi semua itu ya. Betul kan? Kalau nggak ASN panjenengan ya nggak kroso, tapi saya ASN saya ngerti ya. Begitu. Nah, sehingga secara global sebenarnya culture ini, kultur hukum itu sudah merambah ya, apakah dunia internasional atau dunia nasional. Yang kita sebut sebenarnya ada yang disebut dengan
industri Islamofobia. Yang namanya industri Islamofobia. Itu pernah diteliti oleh seorang peneliti di Kanada, namanya Jasmine Zin, kalau nggak salah namanya Jasmine Zin. Ya, Jasmine Zain atau Jasmine Zin. Itu meneliti tentang industri Islamofobia. Ternyata baik kalau kita lihat global maupun lokal di Indonesia, itu memang ada industrinya. Untuk apa? Ya untuk gembosi tadi. Untuk memerangi dalam tanda kutip ya bagaimana supaya Islam tadi, atau taruhlah kita bicara tentang ukhuwah, tentang persatuan umat Islam tidak terjadi. Harus dihembuskan Islamofobia atau ketakutan terhadap kalau tegaknya Islam, tegaknya syariat Islam itu secara kafah itu ditakuti. Wah nanti ini diproduksi. Nah siapa yang memproduksi? Mulai dari media, kemudian apa? Pejabat-pejabat, sampai keamanan tadi yang situs struktural, pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan untuk misalnya kita untuk ASN, untuk PNS, untuk ini. Ya, sampai di waktu Pak almarhum Pak siapa itu namanya? Dari PDIP yang main Pan RB Cahyokumolo ya. Itu ada situs sendiri tentang bagaimana anti radikalisme di PNS atau di ASN itu bisa diindikan. Ada berbagai macam yang tidak boleh, ini itu nge-like aja nggak boleh. Misalnya, ada ini akun Facebook yang terindikasi, ini teman dari sini, itu misalnya ya. Itu nge-like saja jadi masalah besar. Like, apalagi komen. Tandai gitu ya. Loh, kayak begini ini dikatakan katanya nggak ada di Indonesia Islamofobia, nggak ada. Belum lagi persoalan Perpu. Nah, ini nanti Perpu Ormas misalnya. Ya kan? Yang Perpu Ormas itu. Belum kebijakan-kebijakan berikutnya tentang pemberedelan atau pencabutan badan hukum. Hizbut Tahrir Indonesia, FPI, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang dan surat atau dicabut. Apa itu tidak dikatakan itu Islamofobia? Kalau tidak, berarti mestinya dibiarkan. Kalau ada ide berbeda macam, diajak ngomong gitu loh. Bukan kemudian, karena asas contrarius actus lalu singkat habis. Itu nggak boleh. Nah, jadi kalau kita perhatikan produksi terhadap Islamofobia itu tampaknya akan tetap terus ada, dan ini sudah terbukti kalau nanti rezim ini memang meneruskan kebijakan rezim sebelumnya, yaitu terutama menempatkan core radikalisme itu dalam sistem pemerintahan. Dan ini sudah tampak yang sudah diproduksi di rezim sebelumnya. Misalnya apa? Selain undang-undang ormas tadi ya, kita temukan kitab undang-undang hukum pidana baru yang dikeluarkan pada tahun 2023, yaitu tepatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saya katakan kenapa kok itu ada kemungkinan juga menyasar umat Islam, dan itu menunjukkan bahwa di situ ada Islamofobia. Nah, itu di pasal 188 yang intinya di pasal itu disebutkan barang siapa yang menyebarkan, mengembangkan ideologi komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi ada frase di situ. Selamat datang Beb Hasan. Alhamdulillah. Monggo ke depan Beb Hasan. Sapinara di depan. Monggo. Monggo Beb. Jadi di pasal selanjutnya di pasal 188 itu ada frase atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ini kalau dalam bahasa kepastian hukum ini pasal karet, tidak pasti. Kenapa? Karena paham lain itu bisa ditafsirkan apapun
sesuai dengan tafsir atau sesuai dengan penguasa. Jadi misalnya bisa ditafsirkan terhadap ini yang kita sebut dengan memperjuangkan syariat Islam secara kafah melalui sistem pemerintahan kekhalifahan misalnya. Khilafah itu bisa dikatakan sebagai khilafahisme, dikatakan sebagai ideologi yang dikatakan bertentangan dengan Pancasila. Dan itu sudah mulai muncul ketika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dihembuskan. Selain itu ada namanya radikalisme. Nah, dua ini berpotensi untuk dikatakan bertentangan dengan Pancasila, gitu loh. Nah, padahal apa? Ideologi namanya khilafah itu bukan isme, bukan ideologi, tetapi sistem pemerintahan Islam yang ada di 4 kitab mazhab yang kita kenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbaliyah. Nah, itu ada semua. Ya, terus kalau nanti misalnya, ini yang saya khawatirkan, kalau pemerintah selanjutnya di bawah Prabowo Gibran itu menyatakan khilafah sebagai isme, habis dalam arti tentu ada hambatan untuk memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Mungkin banyak orang yang mengatakan, loh kok harus khilafah itu gimana? Atau sistem pemerintahan Islam, yang mana bisa dalam negara demokrasi syariat Islam kafah itu ditegakkan, bisa enggak? Kan dalam negara demokrasi kan hukumnya itu hukum yang dikatakan konsensus. Ya, saya ada di dalamnya sih. Konsensus. Bapak-bapak juga ada di dalamnya, jangan ngomong enggak. Oh, enak aja saya disalahkan. Loh, saya bergelut di situ, bapak-bapak juga bergelut, terpaksa atau sukarela. Betul apa enggak? Yang sering diserang ini, tapi kita sebenarnya sedang berada di dalamnya. Cuma persoalannya di situ kan di mana koordinat kita. Kalau misalnya terpaksa, nah namanya terpaksa mendukung, tentu nilainya Allah beda. Sukarela bagaimana dan seterusnya. Penolak bagaimana, itu ada hukumnya semua. Nah, tadi kita bicara soal good law. Good law yang tadi saya katakan diawali dengan harus ada good norm. Hukum yang baik. Nah, hukum yang baik, norma yang baik bagaimana? Mestinya, ini saya nyitir lagi, ya beberapa kali saya sampaikan, nyitir lagi pendapat dari Thomas Aquinas, bagaimana tentang pembentukan hukum. Hukum yang baik itu mestinya apa? Berbasis pada eternal law, namanya eternal law itu hukum mutlak Tuhan, yang mungkin kita sendiri nggak tahu, maka Allah kemudian menurunkan ke makhluknya berupa kitab suci dan juga hukum alam. Nah, mestinya hukum manusia itu bersumber pada kitab suci dan hukum alam. Human law, yaitu konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tetap MPR ya sebelumnya, dan lain sebagainya. Mestinya apa? Bersumber pada kitab suci dan hukum alam. Artinya apa? Undang-undang apapun yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kitab suci dan hukum alam. Sementara kalau kita di demokrasi, mana peduli. Yang penting disepakati, digedok kalau perlu sing geden-gedenan. Termasuk yang keputusan MK, bukan keputusan, namanya putusan MK terakhir tentang PHPU ya. Jadi perselisihan hasil pemilihan umum itu angka yang main. 9 hakim MK. Tapi yang satu sudah dalam tanda kutip ya didiskualifikasi, jadi karena tidak boleh mengadili sengketa pemilu yang ada kaitannya dengan soal karena Gibran ada di situ sebagai keponakan, dan itu sebagai apa? Sebagai konsekuensi dari MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua, karena dikatakan di situ melakukan pelanggaran etik sangat berat. Lalu tinggal 8 hakim MK mengadili PHPU, mengadili artinya memberikan pengadilan terhadap permohonan dari kubu Anies ya, Amin, dan juga kubu Ganjar Mahfud. Itu berapa? 8, 5 menolak seluruh permohonan, 3 dissenting opinion. Tapi kadang juga mikir lah, wong
menyatakan dissenting opinion tapi kok ya moco putusan yang setuju gitu loh. Kan itu kan diurutkan nanti semua hakim kan membaca itu. Mestinya dikatakan kalau dissenting ya jangan membaca yang awal itu. Karena yang membaca kan akan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Loh dia baca itu. Tapi di akhirnya menyatakan dissenting opinion ini tidak konsisten. Nah, hitungannya 5-3 ini numerik. Tadi ada satu meme juga yang dari teman saya di Jakarta, lowong keadilan kok di voting. Ini namanya demokrasi kan gitu. Keadilan ya di voting gitu. Jadi 5 menolak seluruhnya permohonan Anies dan juga Ganjar, lalu yang 3 dissenting opinion. Nah, coba kalau bayangkan, umpama ketua itu berada di dissenting, kira-kira gimana? Menang, bukan imbang. Karena kalau 4-4, satu ketua itu berada di posisi yang 3 tadi jadi 4, meskipun 4-4, maka yang dissenting opinion akan menang. Setidaknya itu akan dilakukan namanya PSU, pemungutan suara ulang. Di beberapa daerah yang terindikasi itu ada kecurangan yang dalam tanda kutip TSM lah, apa di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada di beberapa. Karena bansos misalnya, karena digerakkan ASN misalnya. Tapi panjenengan yakin enggak kalau misalnya di PSU itu suaranya berubah? Saya enggak yakin. Loh kadung nompo bansos kosong. Dia akan mempertahankan, aku tetap pokoknya. Dia tetap pilih ya kui. Nah, itu yang kita sebut namanya numerik demokrasi. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 sistem itu, tapi tadi Pak Abdullah sudah menyebut ada satu bagian dari hukum itu yang terlewatkan, yaitu persoalan leadership, yaitu persoalan kepemimpinan. Jadi selain 3, ada legal substance, ada legal structure, ada legal culture, satu lagi persoalan leadership. Kepemimpinan itu menjadi penting di dalam penegakan hukum. Nah, jadi kalau mau hukum yang baik, maka perbaiki di 4 sistem ini, 4 subsistem ini. Kalau tidak, ya rusak. Orang sering mengatakan, nah, dalam sistem demokrasi bagaimana hukumnya? Ya hukumnya begitu. Karena Socrates sendiri kan meninggal karena voting. Logika aneh tuh, itu meninggal karena dia mengkritisi yang namanya demokrasi. Kenapa dikritisi? Karena dalam demokrasi ukuran kebaikan kebenaran itu bukan justice and truth, bukan keadilan dan kebenaran, tetapi angka. Maka disebutkan namanya numerik demokrasi. Demokrasi angka. Sopo sing gede, siapa yang besar suaranya, yang banyak dialah penentu untuk siapa yang menang dan kalah, yang baik atau benar di situ. Maka hukum menjadi rusak ketika ukuran untuk menjatuhkan salah tidak salah, adil tidak adil pada yang dihadapi itu ukurannya angka, bukan persoalan the truth and justice atau keadilan dan kebenaran. Nah, ke depan kita mau berpikir tuh solusinya bagaimana? Ya sebenarnya solusi terbaik ya menggunakan hukum Allah. Mestinya loh ya, apalagi umat Islam di Indonesia itu menduduki sebagai majority, 86 atau 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. DPR-nya mungkin ya 90 sekian persen Muslim, ya kan? DPR, MPR, terus para penegak hukum kita, kira-kira yang Muslim berapa? Itu 90% lebih. Tapi kenapa hukum itu tidak kunjung bisa ditegakkan, atau kita sulit untuk mendelivery namanya kebenaran dan keadilan? Bahkan dikatakan hukum tidak kunjung tegak. Why? Ini PR bareng, bukan PR saya tok yang di Fakultas Hukum. Panjenengan juga punya PR, gitu ya. Paling enggak itu bagaimana kita ya sedikit kita menempatkan posisi kita di mana. Ya dengan hukum Allah yang terbaik, dan Anda mesti yakin nggak itu? Kalau hukum Allah itu terbaik. Tapi oke menengin, banyak diamnya, wedi soalnya. Sekarang sopo tau sing wani mati itu? Loh ya benar. Siapa yang berani mati? Berani hidup adanya.
Mesti takut dilorot jabatannya, takut keluarganya diancam, takut apa itu semua ketakutan hampir sekarang ini mendera kita. Itu ya bebasannya. Bukan hanya itu, hakim MK, hakim ini semuanya. Nanti yang ton itu Anda yakin gugatan dari PDIP itu akan dikabulkan? Enggak. Ya ingat kata-kata saya, itu enggak bakal dikabulkan. Permohonan PDIP untuk menganulir PKPU ya, yang itu meloloskan Gibran menjadi wakil presiden untuk mendaftar itu. Kalau itu dipenuhi, artinya dikabulkan permohonan, yuk koplak kabeh ya. Hancur pasti itu artinya balik itu. Di mana muka Prabowo, di mana muka Gibran, di mana muka Jokowi, di mana muka ya pendukung yang sekarang, nggak ada semua. Maka saya yakin itu pasti akan ditolak oleh PT UN, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah ini apa? Menunjukkan apa? Yaitu ukurannya bukan soal kebenaran dan keadilan, tapi persoalan lain-lainnya ya. Maka dikatakan ini ada apakah faktor bulus atau faktor akal bulus ya, itu dua itu yang nanti akan menentukan ke depan kalau sistemnya masih semacam ini, tidak ada perbaikan. Itu sementara mungkin sebagai pemicu saja untuk diskusi lebih lanjut pada kesempatan ini di bidang hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pandangan dan juga pendapat dari pakar hukum. Jadi beliau ini lebih dari 25 tahun ya Prof ya? Wah, saya sudah 31 tahun. Sekarang tambah ya, 31 tahun. Mulai April ini saya sudah dapat SK terakhir Guru Besar Pembina Utama 4E, sudah mentok. Sudah pol ya? Sudah pol. Jadi sudah 31 tahun. 31 tahun, Masya Allah. Oh iya, betul. Nah, beliau ini Masya Allah, semoga tetap istiqomah ya membersawai dakwah Islami.